Ya, pertemuan pembelajaran kita pada malam hari ini kita akan buka dengan doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semuanya karena kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami akan melakukan pembelajaran untuk sound system yang ada. Sebagai pembicara Bapak David Klein, kiranya Engkau beri pengetahuan, kepintaran untuk dapat membagikan kepada kami semua, biar kami dapat mempraktikkannya untuk sound system gereja kami Tuhan, ke depan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, kami buka pembelajaran malam hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, Amin. Bisa dimulai ya, Pak Gembala? iya Apakah sudah ada yang record? Ya, sudah Pak, silakan. Sudah di-record ini? sudah Pak, Belum nih, belum ada yang record. sudah di OBS Pak. Oh, di OBS. Oke, oke. Oke, saya langsung ke PowerPoint-nya saja ya supaya ini kalau tiba-tiba koneksinya terhenti ditunggu sebentar nanti masuk lagi kok gitu. Ya. Oke Pak. Eh mengenai ini, mengenai SPL meter dan RTA apakah sudah ada yang Mbak? Atau belum? Karena penting sekali di gereja itu jika terlalu keras bunyinya itu kasihan jemaatnya gitu ya. Ya kasihan semua yang ada di gedung gereja yang bersangkutan gitu. Karena yang seperti kita tahu jika kita terbiasa dengan kekerasan yang terlalu keras, maka mau Sedikit tidak sharing, mau waktu itu Bapak sudah live. ya Halo? Ya, itu bagaimana? Bapak Rabu kemarin sudah sempat sempat live. Jadi saya sempat kasih sharing beberapa Iya. waktu lalu. Saya sempat anak saya sih sebenarnya. Jadi Ya. ada ngukur ukur kekerasan pada waktu penyampaian firman Tuhan di gereja itu rupanya tembus 101 desibel. Nah, itu bahaya. Nah, memang waktu itu terus terang saya memang merasa kadang-kadang kurang nyaman ya. Nah ini anak saya mungkin karena lebih sensitif dia diam-diam dia ukur itu kekerasan ya. Memang itu. Nah di perusahaan kami di pabrik itu 85 harus pakai earplug. Di atas 85 itu wajib. Kalau nggak Nah, kita itu kena bagus. hukuman gitu. Betul, bagus Jadi, sekali. nah makanya ini peran dari teman-teman di Sulawesi Selatan penerima karena kadang-kadang gaya berkhotbah hamba Tuhan apalagi di Sulawesi Utara memang agak berbeda ya. Jadi tentunya kalau kondisi seperti ini bagaimana? Soundman-nya berarti yang harus mengejas gitu ya Pak David. Betul, betul. Dari operatornya yang kan gini. Yang lari biasanya para pengkhotbah atau para singers atau para worship leader itu memang begitu di mana-mana bukan di Sulawesi saja di mana-mana memang begitu mereka merasa jika suaranya kurang keras berarti tidak didengar Tuhan gitu mungkin begitu kali ininya jadi masing-masing ingin ingin lebih keras dari yang lain gitu itu sudah terbiasa seperti itu. Jadi kalau memang tidak bisa diberitahu, artinya tidak bisa ya ya sama seperti sekarang kita kan sebenarnya berusaha untuk mengumpulkan semuanya gitu ya, mulai dari jemaat, pengurus, apalagi musisi, singer, ataupun dari semua pihak lah gitu intinya.
supaya mengerti gitu bahwa jika kita mendengar terlalu keras itu yang rugi kita sendiri gitu, bahwa telinga manusia itu akan rusak dengan kekerasan gitu. Mau tidak mau kita tidak bisa menolak itu gitu. Jadi Ya. memang dengan bertambahnya usia kan eh, indera manusia akan berkurang gitu kepekaannya. Tetapi kalau kita dipaksakan gitu, misalnya memang kebiasaan setiap malam ke klub gitu ataupun setiap malam bermain game ataupun apapun itu dengan kekerasan yang cukup keras, maka telinga kita akan otomatis menjadi berkurang kepekaannya. Artinya kalau kita ke THT akan ketahuan, benar-benar ketahuan gitu. Telinga kita ini sudah minus berapa dB gitu. Jadi sudah biasa kalau orang-orang yang di atas umur 70, di atas umur 80 itu sudah pasti pendengarannya jadi berkurang kan sudah biasa itu ya. Demikian pula mata gitu dan Nah, sebagainya. berarti pada saat kapan nih si operatornya harus mengadjust ini? Kadang-kadang kan ini khususnya pada waktu khotbah sih Pak David. Karena kadang-kadang ada mungkin dinamika dari pengkhotbah ini, kadang-kadang dia pelan, kadang-kadang dia keras gitu. Nah, ini mungkin operatornya bingung juga nih, mau setel bagaimana caranya nih. Bagaimana kira-kira kalau situasi seperti ini, Pak? Nah, itu ada sebuah alat yang namanya kompresor. Ini saya bisa lihatkan di sini. Saya kebetulan bawa alatnya. Ini bisa dilihat ya, dengan jelas. Iya, iya. Jadi kalau ini saya aktifkan, itu maka sekarang suara saya itu tidak bisa lebih keras dari kekerasan tertentu. Di sini ada tulisan gain reduction atau disingkat menjadi GR. Bisa terlihat ya, yang di GR sini, Iya. teman-teman semua. Bisa. Berarti kalau dia bekerja, itu berarti suara saya melebihi sekian dB gitu. Oke. Ya. Jadi kalaupun pengguna mikrofon itu berteriak-teriak gitu misalnya gitu, atau ya namanya dinamika itu harus ada, tetapi ya Mm-mm. jangan sampai misalnya kalau jangan sampai terlalu ya antara perbedaan kekerasan yang paling pelan gitu. Misalnya saya berbicara seperti ini, lalu keras sekali gitu seperti ini. Jadi itu kan antara kecil sama besarnya kan sangat-sangat Beda jauh. jauh gitu. Jadi Hmm. ya dalam satu sisi membuat jemaat tidak ngantuk, tapi dalam sisi lain kalau yang keras ini terlalu keras menyakitkan telinga kan gitu. Jadi itu Ah, ini lebih sebagai seri ya. atau jemaat yang mengikuti Romi dan teman-teman setelah Iya. sekian waktu memang banyak itu karyawan-karyawan di pabrik mereka sudah tahu di tempat yang berbising tapi mereka nggak pakai itu earplug. Ini zaman dulu ya, ketika peraturan belum begitu ketat. Menurut saya sudah nggak ada guna. Makanya sekarang safety itu ketat sekali. Pokoknya di atas 85 wajib pakai earplug. Nah, ini yang kita harus antisipasi. Dan memang sekali lagi pada waktu mungkin karena udah terbiasa kondisi ini, pada waktu saya mendengar firman Tuhan disampaikan dengan kekerasan seperti itu, memang waduh saya nggak nyaman sekali itu. Ya, beruntung bagaimana beruntung sekali kalau bisa merasa seperti itu karena justru banyak yang terbalik. Justru kalau tidak keras kurang enak gitu. Itu yang Ya, ini berbahaya mungkin gitu. karena mereka nggak menyadari dampak jangka panjangnya gitu, Pak. Betul, betul sekali. Jadi kemarin kita sudah eh, apa? Nah, Sudah kembali pernah ke ya silakan. yang kompresor ini bagaimana Pak jadinya? Apakah dia walaupun dia keras seperti keras banget dia akan membatasi gitu Pak ya alat ini Bet- ya? betul. Contoh ya, saya kasih contoh. Ini suara saya tidak bisa lebih dari segini gitu. Mau saya suaranya keras seperti cek cek Oh, cek 1 2 3 nggak bisa. oh I see. Sudah benar-benar dibatasi. Dan ini biarkan saja tidak berlaku di monitornya si pengguna mikrofon gitu loh. Karena dia tidak mau dibatasi seperti ini. Dia mau Hmm. suaranya ingin tetap keras gitu. Yang Jadi ke biar jemaat berarti ya?
yang ke jemaat yang perlu gitu. Toh yang kecuali yang bersangkutan emang sudah mengerti ilmu ini ya, dia juga Mm, akan, aduh, saya nggak mau monitor keras gitu misalnya gitu. mm, Tapi kebanyakan pengguna mikrofon ini saya lepas lagi ya. Artinya rasionya saya kecilkan. Tidak saya lepas, saya selalu menggunakan kompresor. Kompresor itu ada di mana-mana. Di Di mixer mixer, ada Pak ya? iya, di mixer, apalagi mixer digital. Kalau mixer analog saja yang sudah modern itu sudah include, sudah built-in Oh, kompresor gitu. Jadi oke. Di kita ada nih Romi yang sekarang. Yang sekarang belum ada, Pak. Oh, belum ada. Oke, nanti Nanti kan kita yang ada di digital. digital sih udah ada. Tinggal Oke, sip, itu. sip, ya sip. harus secepatnya itu diganti digital sebenarnya sayang sekali. Nggak, takutnya Lagi digital. sediain tempat, Pak. Ini Ya lagi bangun apa? Oh iya, iya, iya. Siapkan tempat. Ya, ya, lagi bangun yang itu ya. Oke, oke. Mm-mm. Oke, ini very 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 important point ya. Ini poin yang penting sekali nih. Oke. Ya, ya. Ya, saya juga baru tahu ini kan saya di mobil sama sama istri, sama anak, sama mertua. Itu Hmm. eh, mertua saya pernah kerja dan bersekolah di situ. Di, di mana? Mhm. Di Sangihe ya? Oh gitu. Iya, Di di iya. di kota mana? Di kota mana, Mam? Waktu itu di kota mana? Di Sangihe. Ada kotanya. Tahuna ya nama kotanya. oh Oh tahu. tahu nah, ya ibu kota Kabupaten Sangihe, kota Oh paling ya. besar kabupaten ibu kotanya. Ya, Oh, karena dulu kan ya ayahnya mertua saya opsir gitu. Opsir ah, tuh pendeta gitu maksudnya. Pendeta oh, di Bala Keselamatan di Salvation Army. oh di Tahuna. Oke. Jadi tadi Ya siapa tahu ngobrol-ngobrol. nanti kalau kalau Tuhan menghendaki ya pas Pak David yang mau ke Tondano, coba nanti kita bicarakan lebih lanjut bagaimana bisa ke Sangihe. Iya, iya, kalau jadi yang Manado biasanya saya agak lama kalau udah sudah di Manado karena biasanya banyak banyak daerah yang ingin ingin private gitu loh, ingin Iya, iya. ya itu Mm, ya, sama seperti gereja ini kan tidak campur dengan gereja yang lain gitu. mm. Gitu. Ya, jadi sampai di sini mengenai kompresor ini apakah masih ada pertanyaan, teman-teman? Sebenarnya kalau mudahnya kita lihat saja gain reduction ini atau GR ini gitu loh. Begitu dia bekerja, berarti dia sudah benar gitu. Tetapi kalau misalnya kita men-settingnya salah, misalnya nih saya men-settingnya seperti ini, kan tidak ada gain reduction yang keluar, bisa dimengerti? Bisa. Berarti ini tidak ada yang dikompres gitu. Suara saya seperti ini ada indikator input, di sini ada indikator output. Apapun yang masuk di sini, keluarnya ya seperti ini. Ini background noise saya tidak masuk ya ke sana ya. Di sini apa suara kendaraannya ribut sekali. Tapi tidak masuk ya ke sana ya. Tidak, Pak. Enggak, very clear. Oke, oke. Nah, itu apalagi kalau saya aktifkan yang namanya high pass filter seperti ini. Karena biasanya background noise itu berupa humming, berupa low frekuensi. Gitu bunyinya. Nah, kebetulan mikrofon yang saya gunakan memang tidak bisa menangkap frekuensi rendah gitu. Itu keberuntungannya menggunakan mikrofon yang bukan flat gitu, tapi memang diciptakan untuk vokal gitu. Cuman ya kalau kita salah menggunakannya bisa jadi seperti ini suara saya. Satu dua tiga kan jadi aneh ya. Betul nggak? Berasa nggak di situ? Berasa, Pak. Cek satu dua tiga ini Iya. frekuensi di bawah berapa nih? Frekuensi di bawah kurang lebih frekuensi di bawah 1000 Hz tidak bisa masuk. Jadi saya harus setting sehingga lumayan suara saya segini ya seperti suara saya aslinya seperti ini. Begitu ya. Iya. Jadi ini yang kita sebut high pass filter yang selalu ada di semua mixer profesional pasti ada yang namanya HPF atau LCF. HPF dengan LCF itu sama. Oke. Dan itu defaultnya itu diaktifkan gitu. Jangan dibiarkan.
Bisa dimengerti? Bisa. Aman ya? Oke. Mengenai kompresor juga kita main-mainkan seperti ini sampai gain reduction-nya ada itu. Betul ya? Iya. Bahkan sampai begini tuh lebih banyak yang dikompres, tapi apakah suara saya menjadi lebih pelan atau bagaimana gitu? Cik, satu dua tiga cik, gitu. Saya mau sekeras apa, semakin saya keras, semakin banyak yang direduksi, semakin banyak yang dikompres gitu. Jadi menyelamatkan telinganya jemaat gitu. Sebenarnya menyelamatkan telinganya yang menggunakan in-ear sebenarnya. Kalau sekarang kan gereja-gereja itu sebenarnya kalau modern itu sudah mutlak menggunakan in-ear, walaupun in-ear yang bukan wireless gitu, karena kalau in-ear yang wireless itu harganya lumayan mahal. Tetapi jika in-ear yang menggunakan kabel itu sebenarnya sama sekali tidak mahal. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini? Iya, ada Pak. Di Iya, situ kan silakan. di dalam aplikasi itu kompresor kan ada attack time, ada release time, ada rasio. Iya, Itu cara mengoperasikannya gimana, Pak? sebentar ini kok ada yang terbuka mic-nya ya. Iya, si Farel bisa di mute, Farel. Cek, nah ini oke. Kalau ada yang terbuka dan jadi looping. Ya, itu kalau memang kita mau itu di situ gitu ya. Yang namanya threshold, ini kan kita sebut threshold nih. Threshold, oke? Thresholdnya kompresor itu kita batasi mau di berapa gitu. Misalnya di sini, misalnya saya taruh di -40 misalnya. Ya karena dalam dunia digital itu yang paling keras itu nol, ya. Eh, jadi batasannya itu minus gitu loh. Bukan bukan dB SPL tapi dB FS atau dB full scale atau kalau sekarang menjadi LUFS. Kalau di BSPL kan yang ke telinga gitu loh. Sedangkan dalam hal alat-alat digital seperti ini dia menggunakan DBFS. Artinya kalau threshold saya ada di sini kan tulisannya -38 bisa dimengerti. Di Iya, sini Pak. kelihatan -38. Kalau dia digital saya bisa ketik gitu sama nanti di Mister Digital bisa di typing seperti ini jadi persis di -40. Oke. Oke, ya. Berarti kalau ada sinyal di atas -40 itu akan terjadi kompresi gitu, akan terjadi reduksi. Sebesar apanya kita bisa lihat di sini kurang lebihnya ya. Oke, Oke, Pak. oke. Jadi seandainya ini saya naikkan misalnya, saya naikkan jadi -20, logikanya gain reduction-nya akan berkurang atau bertambah? Apakah ada yang bisa jawab? Ini kan di -40 nih. Saya punya gain reduction kurang lebih seperti ini. Iya. Seandainya gain reduction ini saya naikkan menjadi -20, kira-kira gain reduction-nya akan berkurang atau bertambah? Akan berkurang. Bagus sekali. Jadi kalau ini saya taruh di -20 gitu. Kita perhatikan gain reduction-nya berkurang. Nah, Ya. itu logikanya yang kita sebut threshold. Oke? Oke, Pak. Threshold-nya sudah oke? Iya. Oke. Ini saya buat -40 lagi ya supaya jadi ini lumayan banyak yang direduksi. Dalam hal ini lalu ada yang disebut Iya, rasio kedengaran. Iya, Pak. ya. Ini kita sebut 2:1. Rasionya 2:1. Artinya, jika ada kekerasan di atas -40, maka yang setengah direduksi, yang setengah lagi dibiarkan. Kalau begitu bisa dimengerti nggak? Nggak bisa. Ya. Bisa jadi misalnya di atas -40 itu misalnya kita kelebihan 20 dB misalnya. Misalnya kelebihannya 20 dB. Maka yang setengahnya, yang 10 dB direduksi, yang 10 dB dilepaskan. Dibiarkan saja. Jadi nanti totalnya jadi -30.
Betul nggak? Kalau dari minus 40, kalau kelebihan 20 kan jadi minus 20 ya. Iya benar. Nah, dari 20 ini yang 10, yang setengahnya kan 10. Yang 10 itu direduksi, yang 10 lagi dibiarkan lewat gitu, itu fungsinya rasio. Oke. Oke, Pak. Kalau dia 4:1, berarti yang 1/4 yang dilepaskan, yang 3/4 yang direduksi. Jadi lebih banyak. Yang tadi saya bilang kalau saya kejam, ini saya bikin tak hingga, berarti semuanya direduksi gitu. Tidak ada yang dilepaskan, maka suara saya menjadi pelan seperti ini, betul? Jadi ekstrim ya, Pak. Ekstrim sekali ini. Ini ekstrim sekali dan biasanya yang salah adalah orang-orang kok jadi pelan gitu. Maka lalu gainnya di kompresor dinaikkan seperti ini. Ini yang salah gitu. Karena dengan begini seluruh bunyi yang ada di mobil saya ini sekarang terdengar. Setuju nggak? Lumayan bisa dimengerti atau Bisa, Pak. oke ya? Ya. Kompresor bisa saya lepas. Mengenai kompresor dan EQ, sebenarnya paling enak menerangkan kompresor dengan EQ menggunakan ini karena itu. Kalau attack time-nya bagaimana, Pak? Oke, bagus sekali. Attack time adalah seberapa cepat dia ber- bekerja jika ada jika ada kekerasan yang melebihi thresholdnya. Jadi jika attack time-nya saya cepatkan seperti ini, kita lihat dia mereduksinya cepat sekali. Rilis adalah seberapa cepat dia melepaskan pekerjaannya. Jadi kalau rilisnya panjang, tuh dia lama sekali melepaskannya. Hmm, Tuh jalan kembali lagi ke nolnya lama gitu loh. Bisa dimengerti? bisa, Pak. Ya, jadi attack secepat apa ini kalau kalau terlalu lama juga eh sebenarnya sebisanya secepat mungkin, cuman kemampuan di SP-nya dalam hal ini kemampuan digital sinyal prosesornya seperti apa gitu. Tidak semua digital sinyal prosesor bisa bisa attack time-nya cepat gitu. Tapi kalau udah mixer profesional seperti X32 atau apalagi Wings, karena itu mixer digital harganya berbeda-beda. Ada yang harganya 10 juta, ada yang harganya 10 miliar, ada yang harganya 40 miliar gitu. Bunyinya bagaimana? Bunyinya begitu-begitu saja sebenarnya gitu. Tanpa perbandingan yang pasti kita tidak pernah tahu mixer yang ini harganya berapa, mixer yang ini harganya berapa. Sama seperti kalau saya sudah terbiasa pakai mikrofon ini dari pandemik, jadi begitu saya lepas menggunakan mikrofon lain, kalau yang sudah sehari-hari mendengarkan mengikuti Zoom saya akan tahu gitu kok suaranya Pak David berbeda gitu. Karena sudah terbiasa menggunakan mikrofon ini gitu. Jadi ya artinya tidak harus mikrofon ini, tapi maksudnya tipenya sama karena orang sudah terbiasa mendengar suara saya aslinya gitu. Semakin bagus mikrofon sebenarnya adalah semakin asli suara yang dihasilkan gitu. Jadi jangan salah berpikir kalau mikrofon bagus berarti suara yang jelek bisa menjadi bagus. Itu sudah salah persepsi, sudah salah sekali. Yang benar adalah sound system yang bagus, dalam hal ini mikrofon, loudspeaker, kabel, mixer dan sebagainya. Itu dibilang bagus jika input sama dengan output. Begitu ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Sudah, Pak. Sudah cukup? Ini settingnya kita apa namanya sesuai dengan kebutuhan ya, tidak ada defaultnya Pak ya. Sesuai dengan kebutuhan. Betul sekali. Ini kalau ya kebetulan kalau dia digital selalu ada preset, bisa bisa terlihat ya. Oke. Selalu ada preset. Tapi sekali lagi preset-preset seperti ini tidak harus gitu. Apakah apakah cocok atau tidak gitu saja gitu. Tapi setahu saya sih setahu saya selalu jika terlalu banyak dikompres itu akan selalu terjadi protes gitu loh. Karena itu untuk dimonitor si vokalisnya
Itu jangan jangan dikompres gitu. Yang kita kompres hanya yang untuk ke jemaat saja. Itu akal-akalannya begitu sebenarnya. Kan lebih banyak yang tidak mengerti gitu mengenai beginian, mengenai mengenai routing dari mixernya gitu. Kita sih belum sampai ke sana karena itu sebenarnya khusus untuk orang di audionya gitu. Kalau sekarang ini sebenarnya harusnya semua orang mengerti ini gitu. Bahwa hati-hati dengan telinga atau ada alat yang namanya kompresor. Jadi kalau zaman dulu itu orang bernyanyi kalau keras kan mikrofonnya dijauhkan. Itu berarti orang kuno sekali gitu. Tidak upgrade. Kalau zaman sekarang nempel aja terus dengan mikrofon tidak ada masalah gitu. Dia mau teriak-teriak seperti apa, mau suaranya setinggi apa, kekerasannya ataupun frekuensinya. Tidak ada masalah gitu karena sudah ada alat yang bisa memanipulasi. Masuk di akal ya? Iya, Pak. Ba- Bagaimana sampai di sini? Masih ada pertanyaan di halaman yang ini? Bisa dimengerti, Pak. Cuma Aman? ada itu, misalnya kalau rupa Pak David bilang tadi, kalau untuk ke jemaat itu dikompreskan, terus kalau untuk ke mimbar ndak ndak mau dikompres gimana itu, Pak? Berarti yang kita kompres itu di mainnya. Kalau di channelnya jangan dikompres. Jadi kompresornya kita taruhnya di main, bukan di channelnya. Bisa dimengerti maksud saya? Channelnya tetap di loss saja. Tapi kan yang lari ke main loudspeaker kita kan dari main outputnya mixer. Nah, jadi kompresornya kita pasangnya di main outputnya. Dia, Nanti saja tunggu mixer digital karena kalau mixer analog tidak ada, apalagi ini mungkin sudah relatif eh, kuno gitu. Karena kalau sekarang mixer-mixer kecil sudah built-in kompresor semua. Tapi setahu saya juga hanya ada di channel, dia tidak ada di mainnya gitu. Tapi kalau mixer digital ada di semua titik yang namanya dynamic processor. Sebenarnya kompresor ini bagian dari dynamic processor gitu. Sekali lagi pengetahuan tentang dynamic processor ini lebih ke audio person gitu. Tapi ya sekedar tahu tidak ada masalah itu. Karena urusannya dengan dynamic range. eh, Dynamic range adalah yang tadi adalah kekerasan terpelan sampai kekerasan yang paling keras itu perbedaannya berapa? Bisa dimengerti? jadi Pak, kalau di kompresornya dipasang di main itu berarti untuk semua yang masuk ke main itu berarti terkompres semua, Pak. Misalnya alat musik atau singer-singers lain. Betul sekali, betul sekali. Itu dia. Itu resikonya seperti itu. Tapi kan sebenarnya kalau kita eh, berpikir logikanya, sebenarnya kan memang semuanya harus kita batasi. Setuju tidak? Setuju. Kan percuma kalau misalnya mikrofon pengkhotbah saja yang dibatasi atau singer atau itu ternyata snare drumnya tidak terbatas misalnya, bassnya juga tidak, kan juga merusak telinga juga. Jadi kompresor sebenarnya ada di mana-mana, settingannya berbeda-beda. Kalau kita memang memang mempunyai fasilitas itu nanti di setiap channel itu ada dynamic processor, juga nanti di grup ada dynamic processor, di auxiliary ada dynamic dynamic di mana-mana gitu loh. Di mana-mana kita kita menggunakan dynamic processor. Kalau saya boleh bicara, dynamic processor ini jauh lebih penting dibanding equalizer gitu. Equalizer sebenarnya yang paling penting hanya high pass filternya saja. Yang lain sebenarnya harusnya tidak diapa-apakan jika peralatan kita profesional, equalizer semakin sedikit digunakan. Oke, Oke, Pak. mungkin ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Ya, lanjut Pak.
Oke. Ya, mudah-mudahan ini bisa dibagikan gitu, sudah ada di Bapak Gembala. Ya, sudah di-share, Pak. Nah, ini tolong yang berbahasa Indonesia ini benar-benar dipelajari gitu maksud saya gitu. Yang mana yang harus kita bahas secara detail gitu. Karena secara keseluruhan sebenarnya kita sudah lumayan gitu. Cuman yang mana yang paling perlu gitu misalnya. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Sama sama seperti akustik ruangan ini gitu. Saya sih berharap gitu di GPDI Betul Peta di situ itu sebisanya gitu. Sebisanya ada bass trap gitu minimal. Minimal bass trap gitu ya. Lalu ada korden-korden yang bisa membuat eh, natural reverb dari ruangan yang bersangkutan itu relatif kecil. Boleh begitu? Boleh, Pak. Ada, Pak, itu. Ya, Di samping masih ada ya, Umi ya. Dia punya itu korden-korden ya. Ada, Pak. jadi Mungkin bisa dikasih lihat, Pak David bisa ada gambaran. Kalau di belakang sudah dikasih peredam ya, Umi. Termasuk bagian samping ya. Cuman samping, Pak. Belakang juga kan? Yang belakang, mimbar. Belakang belum sih. Oh, yang Oh, di yang di atas belakang cuman. setahu Ya. saya di bukan, situ bukan. Belakang yang di ada mimbar itu. akrilik. Hah? Yang di mimbar di Oh, belakang di itu, Oh, belakang. di, tembok. di mimbar sudah, Pak. Iya, sudah kan ya. Ya, ya. Itu sekarang yang kan ada loudspeaker di depan, itu kan dia arahnya kan ke jemaat, ya. Itu Iya. kan langsung ke belakang tuh arahnya. Di belakang situ kan ada tembok yang ada akriliknya, lalu ada pintu. Di depan pintunya ada batas itu apa? Nah, itu di tembok-tembok di belakang ini pasti memantulkan bunyi gitu. Itu yang lumayan berbahaya kita sebut slap echo gitu. Oh, jadi yang di belakang ini, Pak, sebaiknya juga dikasih peredam ya? Yang Itu samping yang mutlak tangga-tangga ini. itu yang mutlak sebenarnya. Yang Oh, putih-putih ini. Yang di tembok-tembok samping putih. samping jendela ini ya. Iya, iya. Oh, oke, oke. Itu Ya. kalau kita kasih peredam itu sudah langsung berbeda suaranya. Oh, oke. Sudah pasti lebih clear gitu. Ini ada balkon ya? Ya, ada Ada, Pak. balkon sedikit. Nah, di balkon itu sudah ada korden tapi tipis ya. Iya, Pak. Iya, Oh, itu audio personnya di situ ya. multimedia. Oh, multimedia di atas situ. Nah, ini korden tipis ini kalau kalau kita double aja gitu ya, udah Mm-mm. langsung berbeda juga bunyinya. Ini kebetulan beruntung sekali ini banyak kain-kain gitu ya. Ini kan bukan tembok Iya, ini, warna-warna ini. yang samping-samping itu juga udah dikasih kain semua tuh, Pak. Ah, sudah oke kalau gitu. Sudah oke, Oh, sudah oke. Sudah sangat oke. Seharusnya oke, sudah sangat oke. oke. Nah, Ibu Gitu. Gembala di mana nih? Ibu Biasanya Gembala, ini idenya Ibu Gembala nih. ya ini luar biasa. Coba-coba ke atas ke ceiling, Ya, ceilingnya atasnya itu ya kurs itu melengkung dia. Di yang melengkung itu. atap-atap. Nah, itu dia tuh. Nah, Ini dia nih yang agak mengerikan untuk akustik. Tapi ya, iya, iya. ya artinya loudspeakernya agak ditundukkan saja gitu, agak di tilt down. Oh, jangan ngadep ke atas ya. Jangan sampai apa I- dia punya apa namanya ya? Sebisanya tidak memantul ke atas ini gitu. Oke, oh, Betul nggak? Gitu logikanya gitu. Jadi sebenarnya loudspeakernya di mana ya? Nah, ini dia kan. nah itu. Mm-mm. Loudspeakernya di sini sih, kalaupun ke atas dia udah di belakang gitu ke atasnya. Tapi kalau kalau ide saya loh ya, kalau ide saya kalau misalnya memungkinkan, sekarang kan sudah musimnya sudah bukan loudspeaker besar seperti ini untuk full range-nya. Maka untuk full range yang kecil-kecil itu lebih bagus digantung lalu di tilt down beneran gitu. Bukan di sini. Oh, Jadi di atas, misalnya di daerah sini gitu.
digantung lalu di tilt down. Oh, Ya, jadi mengarah ke bawah ya. mengarah ke bawah, betul, Hmm, betul sudutnya ke sekali. bawah. Hmm. Contoh Ya Oke, karena good. speakernya apa Pak? Bagus. itu loudspeaker yang di balkon tadi juga sebenarnya bisa lumayan ya. Kayaknya nggak terlalu besar juga kan? Apa 15 lumayan ya? inci itu Pak. Waduh, besar sekali. Sebenarnya Iya. kalau untuk full range seperti yang saya pakai itu kan hanya 8 inch, relatif kecil. Sekali 8 lagi inci. saya ingatkan kalau memang loudspeaker di balkon ini sedang tidak digunakan, artinya tidak ada orang di balkon, sebisanya dimatikan saja. Oke. Karena kan kalau tidak, pantulan dari balkon ini akan sampai juga ke bawah sini. Begitu ya, logikanya. Oke. Jadi Baik. semakin semakin gini, tolong dimengerti bahwa semakin sedikit mikrofon, semakin bagus sound system. Semakin sedikit loudspeaker, semakin bagus juga sound system. Semakin bassnya berkurang, semakin bagus juga sound system. Sebenarnya begitu. Tetapi kan selera orang kadang-kadang berbeda-beda gitu. Ada yang bassnya ingin besar sekali gitu. Nah itu yang paling repot karena kalau udah urusannya bass, low frekuensi itu, waduh, udah harganya mahal, mengoperasikannya susah, mendengarnya juga susah. Telinga manusia itu tidak diciptakan untuk mendengar frekuensi rendah sebenarnya. Juga tidak diciptakan untuk mendengar frekuensi yang sangat tinggi. Kan telinga manusia itu sebenarnya diciptakan Tuhan sebenarnya untuk berkomunikasi antar manusia. Setuju nggak? Sebenarnya kan begitu. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya bukan untuk mendengar musik yang 20 Hz hingga 20 kHz gitu loh. Tidak usah selebar itu. Nah, itu kalau di mixer digital itu sangat mudah itu mengoperasikan supaya sound system kita terbatas hanya di frekuensi berapa sampai frekuensi berapa gitu. Sangat mudah sekali. Tapi kalau Oh di iya. anak, ya, oh, ini Sorry, ada sorry. loudspeaker lagi ya? Sorry. Ini loudspeaker lagi ya? Betul nggak? Iya, itu dipakai nggak Rumi itu? Nyala nggak? Dipakai Pak. Oh, ini buat Sementara side view. untuk apa? Monitor pemain musik sih. Eh, Ke tapi depan memang akan di apa? Nggak akan digunakan lagi. Udah sudah mau pakai pakai itu kan ya yang apa? Ear in. in ear Iya, ya. Ear. kalau sudah ada in-ear sudah pasti sound system akan jauh bertambah bagus. Iya Pak. Karena kan artinya kan loudspeaker menjadi lebih sedikit. Loud itu kan yang keras gitu. Kalau in-ear itu keras di diri sendiri kan. Biar saja gitu. Kalau ada orang ingin in-earnya lebih keras lagi, lebih keras, nanti ya kasihan sih. Tapi bagaimana kalau yang bersangkutan ngotot, kita mau ngomong apa? Karena kalau in-ear yang bagus dia ada batasnya loh. Tidak boleh lebih dari sekian. Gitu. Tidak mungkin lebih dari sekian. Jadi dia tidak mau mengharm orang yang menggunakannya gitu loh. Semakin mahal in-ear, dia semakin tidak bisa keras gitu. Jadi lucu ya. Nah, padahal itu ya, ruangan ini kan cukup panjang. Kalau di belakang ini kan ada speaker nggak di bawah nih Romi? Di dekat tangga itu nggak Belum ada ya? ada sih Pak. Di Nah, itu bawah balkon kira-kira ya maksudnya. di bawah balkon itu perlu Ya itu sebenarnya perlu delay ya. Tergantung, saya tidak tahu di bawah balkon ini dari jarak yang pas di bawahnya balkon ke sana itu bisa muat berapa jemaat ya? Agak kurang sih kalau sudah di balkon tinggal Yang lima yang di bawah Romi. lima kursi paling. 5 kursi kali 3 baris ya. Iya. 15 orang kan gitu. Satu Kalau kursi, memang satu kursi boleh 3-4 orang Pak. 3 4 orang ya. Iya. Ya berarti anggaplah 3 kali 10 orang lah ya yang di bawah balkon itu. Iya Pak. Betul ya? Iya. Kurang lebih 10 orang. Ya antara antara dua, apakah kita mau korbankan, biarkan saja yang di situ mendengar apa adanya gitu. Yang paling penting kan yang utama yang di VIP sini gitu.
Karena kalau kita mau berurusan dengan delay loudspeaker juga tidak mudah gitu loh. Dan ya artinya kalau untuk untuk apa ya? Untuk khusus hanya 9 orang itu eh, agak-agak gimana gitu ya. Tapi kalau memang di sini ada banyak banyak jemaat ya mau tidak mau kita memberikan delay di sini. Karena sekali lagi untuk men-setting delay itu bukan hal yang mudah. Kita harus Iya. mempunyai beberapa alat gitu. Apa sebaiknya ditambah speaker lagi atau bagaimana Pak? Karena saya khawatir selama ini karena keras, jadi masih bisa cover di belakang gitu. Tapi ketika Iya Kak, dikompres, takutnya belakang nggak dengar gitu. sebenarnya itu kebiasaan mendengar perorangan sih ya. Itu yang kalau sudah kita terbiasa mendengar keras, begitu kita ke sebuah gereja yang pelan, kita akan protes gitu. Ini kok suaranya begini. Itu sering-sering terjadi sekali gitu. Sama seperti di gereja saya sendiri, di korpsnya saya itu selalu kita sebisanya pelan gitu. Tetapi di korps yang lain itu keras sekali. Jadi kalau apalagi di gereja-gereja tertentu yang genrenya sekarang itu eh, seperti lagu-lagu masa kini gitu ya. Itu terbiasa dengan kekerasan yang keras. Sebenarnya tidak usah begitu. Lagunya tidak masalah genre yang sekarang, tetapi balance yang bagus, SPL-nya jangan keras kan gitu ya. Oke, jadi Betul nggak? walaupun sudah dikompres, masih tidak masalah mestinya Pak ya. Harusnya nggak masalah. Harusnya Oke, tidak usah nambah delay lagi gitu. Walaupun ya artinya sama seperti loudspeaker yang di balkon itu harus di delay. Tidak mungkin tidak di delay. Kan tadi ada loudspeaker di balkon tuh. Ya ya. benar. Saya, saya Mak kurang ngerti delay-delay ini. Mungkin Romi bisa ini. nggak gini. Sebenarnya ini secara cepat saja ya. Kan kecepatan bunyi di udara itu anggap 340 meter per Ya, detik gitu. Jadi jika ada kita kita punya loudspeaker lebih dari satu gitu. Yang satu jauh dalam hal ini main loudspeaker yang tadi di depan. Ada loudspeaker yang di balkon itu kan lebih dekat. Kalau kita berada di balkon, berarti kan loudspeaker yang dekat itu akan sampai ke telinga kita duluan dibanding ya, loudspeaker yang jauh, kan gitu hmm, logikanya. ya. Karena ternyata otak manusia itu pintar sekali gitu. Dia bisa tahu keterlambatannya berapa milidetik, itu dia bisa tahu gitu loh. eh dan yang salah sampai saat ini banyak salah adalah tidak di delay. Jadi orang yang di balkon itu mendengarkan bunyi itu dari loudspeaker yang ada di balkon. Sebenarnya kalau itu di delay, kita sebutnya kita delay, kita setting sedemikian rupa, maka loudspeaker yang di balkon itu seperti tidak berbunyi. Sepertinya bunyinya selalu dari main loudspeaker. Itu Sekeras apa ada fasilitinya ya di mixer ya untuk delay itu ya. ya di outputnya betul. Tergantung mixer digitalnya Oke. yang X32 saya nggak tahu apakah dia bisa untuk delay loudspeaker atau tidak. Jadi itu jarak dari loudspeaker yang di depan, yang jauh, dengan jarak loudspeaker yang dekat, itu jaraknya berapa meter tinggal kita masukkan. Dihitung ya. Ya, tinggal kita masukkan kurang Oke. lebih berapa meter. Sebenarnya sudah tidak usah terlalu sempurna, tetapi sudah benar gitu, sudah di delay maksudnya gitu. Ada fasilitas untuk dikalkulasi itu ya. Iya, nah itu dari, oh iya, Pak Clement sih. Pak Clement, Pak Clement, di, ya di DLMS itu adanya di DLMS gitu. Digital Loudspeaker Management System. Itu diciptakan Oke. dulunya untuk crossover, kalau sekarang benar-benar eh, untuk delay juga. Oke. Nah, satu lagi Pak David, itu kan kalau tadi Ya, barusan lihat ini mengenai drum ya. Itu saya sempat dengar di drum itu dia punya rata-rata kan di tertutup ya ruangan untuk drum ya. ditutup karena pemain drumnya tidak bisa jaga SPL, tidak bisa jaga level. Jadi biasanya kalau Iya. pemain drum ini itu mainnya keras banget gitu. Eh, itu relatif ya kalau main saya pikir relatif cuman saya amati itu suaranya keluar jadi kurang
kurang harmoni ya? Apakah Pasti, pasti. atapnya Jadi ah, itu sih sudah di umum gitu ya. Pemain drum bermain harus keras itu sudah umum gitu. ya ya. Semakin profesional pemain drum, dia akan bisa bermain pelan, tetapi tetap enak. Itu sulit banget. Kalau bukan profesional nggak bisa. Gitu. Seperti eh, ya kebetulan kalau di gereja saya bermain dengan dengan adik kakak yang satu main bass, yang satu main drum gitu ya. Kebetulan anaknya pendeta yang sudah dari kecil bermain dengan saya gitu. Jadi udah, wah, sekarang mereka sudah punya anak. Jadi mereka terbiasa terbiasa dengan kebiasaan saya kalau bermain jangan keras-keras gitu loh. Justru kita akan bahagia kalau orang lain bilang kerasin dong musiknya gitu loh. Kok drumnya sih nggak kedengeran? Kan gampang kita tinggal kerasin sedikit gitu. Tapi kalau Ya. kita bermainnya keras, begitu ini drumnya kekerasan, biasanya pemain drumnya nggak bisa gitu loh. Kalau pemain drumnya pelan, temponya ikut pelan gitu loh. Iya. Dalam hal Nah, musik seperti itu. nah kok itu Biasanya eh, kalau saya lihat kan rata-rata seperti ada di gereja yang saya lihat di tempat Pak David juga yang saya lihat di gereja itu drumnya itu bukannya ditutup samping tapi atasnya juga ditutup ya. enggak, kalau di gereja saya sih tidak diapa-apakan, belum belum. Baru mulai karena sekarang kebetulan opsirnya kan kalau di gereja saya tuh pindah-pindah gitu pendetanya. tidak Oh, tidak dia berpindah-pindah gitu, ada yang setahun pindah, ada yang 2 tahun pindah, 3 tahun pindah, ada yang 6 bulan udah pindah. Nah, ini kebetulan yang sekarang ini sangat senang musik, sangat senang audio gitu gitu. hmm, Dan waktu itu juga sempat ikut pelajaran di sekolah saya gitu kebetulan waktu iya. masih pendidikan. Jadi pendeta saya yang sekarang ini gitu sangat-sangat upgrade gitu. Jadi dia mau juga akustik drumnya ditutup oleh fiberglass gitu. Itu Oke. untuk sekali lagi itu untuk mengantisipasi jika pemain drumnya tidak bisa bermain pelan. Sebenarnya begitu. Dan kalau sekarang kalau gerejanya sudah sangat modern, akustik drum sudah dilupakan, semua sudah menggunakan electric drum. Hmm. Itu sudah solusi yang terbaik dan terupgrade Oh, gitu. oh begitu ya. Saya kira, Ya, ya. saya pikir main elektrik drum itu gimmick aja. Oh, tidak, tidak. Electric Ya. electric drum adalah perkembangan yang sangat-sangat harus diikuti, mau tidak mau. Oh Kalau gitu dulu, ya. iya harus itu sama seperti in-ear monitor. Dan saya ingatkan, tolong kalau kalau menyingkat in-ear monitor jangan pernah IEM, tapi IEM. Karena kalau IEM kadang-kadang suka pulang kampung kalau lebaran susah kita jadinya. Banyak Hmm. sekali yang menyebutnya IEM gitu loh. Itu ada pelajaran khusus yang begitu, saya Iya. agak-agak kurang setuju gitu loh. Karena Nah kalau I kalau sekarang Pak kita kan masih ada yang drum yang masih bukan elektrik. Nah solusinya seperti apa? Karena pemain drum kita sih saya lihat mainnya cukup bagus ya. Cuma memang kadang-kadang saya mendengar suaranya itu keluar gitu. ya terpaksa kita kurungin. Kalau memang tidak keberatan, benar-benar dibikin booth gitu, dibikin ruangan yang menggunakan kaca, benar-benar ditutup semua, bukan dibatasi lagi, ditutup semua saja gitu. Jadi Nah ini kenapa disorot pemain drumnya nih? yang mana main drum ya? Iya nggak apa-apa. Ini sama sekali tidak salah loh ya. Main drum itu Enggak. ya. Main Ya, drum itu ya seperti saya bilang tadi, pemainnya sih bagus ya saya lihat. Cuma memang artinya dia punya suara jadi keluar gitu. Jadi iya. nggak harmoni. Lihat di gereja kami ini atasnya itu belum tertutup gitu Pak. Kalau di gereja lain atau yang beberapa gereja yang Bapak sempat bikin seminar itu saya lihat ditutup, Iya, dikurungin gitu. bahkan ditutup full gitu. Ya Saya ditutup full gitu. Mm-mm. benar-benar dia punya ruangan sendiri gitu, dikasih AC sendiri juga gitu. Itu Iya, udah iya. biasa itu di mana-mana seperti itu. Hmm. Oke, Gitu. oke. Kalau bisa begitu sempurna, artinya ya silakan menikmati suara drumnya sendiri kan gitu ya. Oke Pak Gembala, saya kayaknya Ya, harus sudah udahan malam ini. oke. Maaf. Ya, ya. It's Bagi okay. pemain drum jangan jangan marah-marah sama saya loh ya.
Oke, terima kasih Pak Gembala. Apakah mau ditutup dalam doa dulu? Iya, iya, kita tutup dalam doa dulu. Iya. Oke, Romi, siapa yang tugasin? Pemain drumnya aja suruh berdoa deh. Betul, pemain drumnya aja berdoa. Haleluya. Ya, pemain drum berdoa. Ujo, pemain drum. Bapak Ara Jo. Ayo. Ya sudah, ayo Romi. Pak David mungkin mau cepat. Vina. Orang tutup pelatihan pada malam hari ini. Mohon kesediaan Bapak Clemens. Iya. Kena todong ini, tapi jangan menolak untuk berdoa. Mari sebelum kita akhiri, meskipun saya agak terlambat, tapi mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan dalam anugerah dan penyertaan-Mu, sehingga malam ini kami boleh menerima banyak, dan kami percaya bahwa semua yang kami terima itu menjadi sebuah tanggung jawab bagi kami untuk lebih lagi kami mengasihi Tuhan, mengembangkan diri di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Memberkati Pak David yang sudah memberikan banyak hal untuk kami. Tuhan tambahkan terus hikmat bagi dia, bahkan kesehatan serta kekuatan dari Tuhan, Tuhan anugerahkan bagi pribadinya maupun bagi keluarganya. Dan kami berdoa biar kiranya apapun yang sedang dan akan dikerjakan, semua dibuat berhasil oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, dan biar kiranya ketika kami akan berpisah sebentar, ada hal-hal yang akan kami lakukan juga. Tuhan jagai, sertai, lindungi, tudungi dengan darah Tuhan Yesus yang ajaib. Terpujilah namamu Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, terima kasih. Terima kasih Pak David. Terima kasih, saya Enjoy. duluan. Ya, terima kasih Ya, Serif terima ya. kasih Pak David. Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih. Romi.